Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya pada topik diskusi Pharmaceutical Calculation. Pada bagian kedua ini kita akan melanjutkan diskusi kita, yakni terkait dengan beberapa perhitungan farmasetis yang bisa kita lakukan sebelum kita meracik ataupun mendesain suatu sediaan farmasi. Yang pertama ini yakni amount of ingredient, jadi jumlah bahan. Yang dimaksud bahan di sini adalah bahan aktif. Jadi pada pokok bahasan amount of ingredient ini, bahan aktif di sini lebih ditekankan. Kenapa? Karena secara teoritis, kalau kita mengambil bahan aktif, itu yang kita ambil 100% secara teoritis. Jadi misalkan kalau kita ngambil 100 mg, maka 100 mg tersebut adalah bahan aktif. Akan tetapi, ketika kita mengambil suatu bahan, ada beberapa parameter yang perlu kita koreksi. Yang pertama, air adsorpsi, kemudian air kristal, dan related substances. Jadi, ketiga parameter ini perlu kita lakukan koreksi. Untuk air kristal sendiri, itu adalah air yang diserap oleh suatu bahan pada relative humidity tertentu. Jadi, udara kita itu sebenarnya banyak sekali uap airnya, yang mana bisa kita nyatakan atau kita ukur dengan alat hygrometer. Yang kita ukur itu adalah relative humidity. Relative humidity ini walaupun sederhana, akan tetapi itu berimplikasi terhadap stabilitas dari sediaan farmasi. Oleh karena itu, ketika kita menyimpan suatu produk, yang harus kita monitoring adalah dua parameter, suhu dan relative humidity. Suatu bahan atau material itu memiliki kecenderungan untuk mengadsorpsi lembab dari udara. Itu berhubungan dengan relative humidity. Jadi ketika suatu bahan itu berada di lingkungan yang lembab, dalam artian relative humidity relatif tinggi, terutama di Indonesia ini relative humidity-nya sekitar 75%. Bahkan kalau musim penghujan ya bisa 75, 80. Kalau musim kemarau 70. Itu bisa dicapai. Oleh karena itu, ketika material itu berada di ruang terbuka, maka dia bisa mengikat air permukaan. Air permukaan ini juga memiliki bobot. Oleh karena itu, ketika kita timbang 100 mg, belum tentu material yang kita timbang itu benar-benar 100 mg. Karena di situ ada air adsorpsinya. Begitu juga dengan air kristal. Perbedaannya apa? Ini sama-sama air. Kalau material itu mengadsorpsi, ad itu artinya permukaan, jadi dia menyerap lembab pada permukaan materialnya. Itu kita sebut dengan air adsorpsi. Nanti ada istilah yang kita sebut dengan air kristal. Jadi suatu struktur itu akan mengikat molekul air di dalam struktur kristalnya. Akan membentuk air kristal. Biasanya ditandai dengan apa? Dengan suatu struktur molekul diikuti dengan H2O, atau biasanya kita sebut monohidrat, dihidrat, trihidrat, dan seterusnya. Jadi air adsorpsi dan air kristal ini sama-sama memiliki bobot. Begitu juga dengan related substances. Related substances ini adalah suatu bahan pengotor, bisa hasil dari derivatisasi, bisa, atau misalkan ketika mereaksikan itu tidak sempurna juga bisa. Artinya ketiga parameter ini baik air adsorpsi, air kristal, ataupun related substances itu harus dikoreksi karena mempunyai bobot. Oleh karena itu, ketika kita timbang 100 mg, ternyata kandungan bahan aktifnya itu hanya 95%, maka yang kita ambil dari 100 mg itu hanya 95%. Di sisi yang lain, bentuk dari bahan aktif itu juga mempengaruhi bobot bahan aktif tersebut.
ada dalam bentuk garam, ada dalam bentuk ester, dan bisa juga terbentuk kompleks. Contoh yang dalam bentuk garam, natrium diklofenak. Yang efek itu bukan natrium diklofenak, tapi diklofenaknya. Natriumnya ini sebagai pembentuk garam. Jadi ketika kita menghitung potensi, misalkan dinyatakan dalam diklofenak, ya nanti kita harus hitung berdasarkan perbandingan bobot molekulnya. Begitu juga dengan senyawa-senyawa ester seperti kloramfenikol palmitat. Kloramfenikol palmitat itu adalah ester dari kloramfenikol. Karena kloramfenikol ini rasanya pahit sekali, makanya dibikin ester dengan kloramfenikol palmitat. Nanti ketika di mulut dia tidak akan terlarut. Nanti kalau tidak terlarut, dia tidak merangsang sensor rasa pahit di dalam lidah kita. Oleh karena itu, nanti ketika dia masuk ke dalam lambung, esternya putus, yang diserap adalah kloramfenikol. Senyawa-senyawa ester ini perlu kita koreksi, yakni bobotnya. Misalkan ini adalah kloramfenikol palmitat 200 mg, yang kita ambil itu bukan kloramfenikol 200 mg, tapi kloramfenikol palmitat. Sehingga kita harus melakukan suatu koreksi. Sebenarnya berapa kloramfenikol yang berada di dalam 200 mg kloramfenikol palmitat? Itu sebanding dengan bobot molekulnya. Kemudian begitu juga dengan beberapa senyawa kompleks seperti aminofilin. Itu kompleks antara teofilin dan etilen diamin. Yang efek teofilinnya. Etilen diamin itu untuk meningkatkan kelarutan sehingga bentuk kompleks jadinya aminofilin. Jadi beberapa parameter itu baik dari air adsorpsi, air kristal, related substances, bentuk dari bahan aktif itu harus kita dalami secara mendalam terlebih dahulu sebelum kita melakukan suatu peracikan sediaan farmasi. Tentunya kita harus melihat pemeriannya terlebih dahulu untuk melakukan identifikasi secara kualitatif. Ini adalah kunci utama sebelum kita melakukan proses peracikan. Karena bahan aktif itu sebagai penentu parameter mutu, yakni safety ataupun efikasi. Kalau kita salah mengkonversi dalam bentuk garam, atau salah mengkonversi, atau salah menghitung air kristal, atau salah menghitung terkait dengan bentuk ester, maka nanti akan berefek pada safety ataupun efikasinya. Jadi keamanan dan khasiatnya itu nanti bisa dipertanyakan ketika kita salah melakukan perhitungan pada parameter ini. Jadi ketika kita membeli bahan aktif, itu biasanya akan dilampiri yang kita sebut dengan Certificate of Analysis. Di COA ini nanti akan menunjukkan bahan kita itu derajatnya apa. Derajat yang paling rendah itu teknis. Kemudian ketika bahan teknis ini dipurifikasi atau dimurnikan, kemudian diuji sesuai standar dari farmakope, dia lolos, maka nanti kita sebut dengan derajat farmasetis. Derajat farmasetis ini yang biasanya kita gunakan dalam peracikan suatu sediaan farmasi karena dia sudah memenuhi baku mutu bahan dari sediaan farmasi. Kemudian kalau misalkan dimurnikan lebih lanjut, bisa juga untuk derajat analisis, spektroskopi, dan yang lain-lainnya. Nanti bisa digunakan sebagai bahan untuk proses analisis. Oleh karena itu, derajat bahan itu banyak sekali. Ada yang teknis, farmasetis, analitis, kosmetik, food grade, dan macam-macam. Karena klaim dari setiap derajat itu sesuai dengan standar yang sudah digunakan. Kalau standarnya farmakope, berarti dia derajat farmasetis. Kalau standarnya itu untuk makanan, ya dia food grade. Kalau standarnya untuk kosmetik, ya dia kosmetik grade. Itu sekedar informasi saja terkait dari derajat dari bahan dalam sediaan farmasi. Yang paling penting di sini, yakni dalam COA tadi, nanti kita bisa gali informasi lebih dalam, berapa kadarnya, berapa persen.
Kemudian setelah dihitung kadarnya, berapa nanti loss on drying-nya. Loss on drying ini bisa menggambarkan air adsorpsi ataupun air kristal. Kemudian nanti bisa juga dihitung moisture content-nya. Jadi benar-benar dia itu adalah air dan dia itu benar-benar bahan aktifnya. Untuk related substances itu dikoreksi dari kadar sebenarnya. Jadi untuk perhitungan dari bahan, ketika dia ada air adsorpsi ataupun air kristal, itu biasanya kalau di COA itu dinyatakan dengan loss on drying atau susut pengeringan. Jadi loss on drying itu adalah air yang diserap gara-gara apa? Ada afinitas antara air dengan material itu pada relative humidity tertentu. Jadi ketika kita menyimpan suatu bahan itu nanti kontak dengan udara, walaupun itu ditutup rapat, tapi kadang kemasan kita itu vapor permeable. Karena dia memiliki kesetimbangan terhadap air, maka dia akan nyerap air adsorpsi. Yang mana air adsorpsi itu diserap dan mempengaruhi bobot dari bahan aktif. Nanti ketika bahan tertentu, itu bukan bahan yang bersifat higroskopis ya, tapi bahan-bahan seperti biasa ini juga bisa menyerap air adsorpsi. Untuk bahan-bahan higroskopis, penyerapan air lebih banyak lagi. Jadi bahan higroskopis itu bahan yang ketika kita simpan pada kondisi ruang, dia mampu menyerap air permukaan sehingga dia menjadi basah atau dia nanti menyerap air dalam jumlah yang relatif tinggi. Di sini tidak terikat dengan kasus seperti itu, tapi di sini adalah air adsorpsi. Jadi misalkan ada suatu bahan aktif dengan air adsorpsinya 2%, maka 98% itu adalah pure bahan aktif karena related substances-nya itu 0%. Jadi bisa kita hitung untuk jumlah bahan yang ada di dalam bahan aktif atau bahan aktif yang kita timbang itu sejumlah 100 dikurangi A ini adalah loss on drying atau moisture content-nya dibagi dengan 100 dikali B. B ini adalah bobot yang ditimbang. Jadi nanti bisa kita hitung bobot bahan aktif tanpa air. Kemudian yang kedua, ini terkait dengan perhitungan bahan aktif dari related substances-nya. Jadi related substances ini merupakan suatu pengotor bisa atau residu dari proses sintesis bisa yang ada di bahan aktif finalnya. Jadi bahan aktif akhir itu tetap mungkin masih ada impurities ataupun residu dari sintesisnya. Untuk perhitungannya bagaimana? Ini tinggal dianalisis saja menggunakan alat yang mana alat ini bisa mengukur residu dan impuritiesnya. Sehingga secara umum ini nanti amount of ingredient yang terkait dengan related substances ini nanti bisa kita ambil datanya dari Certificate of Analysis pada bagian assay-nya atau penetapan kadarnya. Kadarnya ini berapa? Itu nanti yang kita gunakan sebagai dasar untuk melakukan perhitungan bahan aktif yang ada di dalam bulk-nya. Kemudian kasusnya, misalkan ada airnya plus ada related substances-nya. Bagaimana cara menghitungnya? Sederhana sekali. Tinggal 100 dikurangi A. A ini adalah loss on drying atau moisture content-nya. Dibagi dengan 100. Dikali B ini adalah kadar. Kadarnya berapa persen? Di sini satuannya persen untuk yang B. Kemudian jumlah yang ditimbang ini dinyatakan dengan C. Agar lebih jelas, ini saya berikan suatu contoh. Misalkan 1 gram dari asam salisilat itu ditimbang yang mengandung 5% air. Di mana ini sudah diukur kadarnya 94%. Artinya 94% ini diukur tanpa air. Berarti di sini related substances-nya itu adalah 6%.
Kemudian itu dibuat dalam sediaan salep 100 gram. Kemudian pertanyaannya, berapa banyak asam salisilat yang berada di dalam 100 gram sediaan? Caranya sederhana sekali, tinggal 100 dikurangi 5. 5 ini dari persentase air yang ada di asam salisilat dikali dengan kadarnya. Kadarnya ini 94%, kita boleh tulis 94% atau 0,94 sama saja, dikali dengan 1 gram. 1 gram ini adalah bobot asam salisilatnya. Ternyata kalau kita mengambil 1 gram asam salisilat, kita tambahkan ke dalam salep, itu bukan 1 dalam 100. Tapi setelah kita hitung kadar air dan koreksi terhadap esainya, itu kadarnya 0,893 gram dalam 100 gram. Jadi walaupun kita ambil 1 gram, ternyata tidak 1 gram. Nah, ini yang menjadi koreksi bagi kita. Nanti ketika kita diminta membuat salep asam salisilat 1%, artinya 1 gram dalam 100 gram, maka nanti harus kita koreksi. Yang kita ambil mungkin 1 gram lebih. Itu yang perlu kita lakukan koreksi terkait dengan perhitungan farmasetis pada parameter pertama ini. Kemudian, jika dari bahan aktif itu berbentuk hidrat, salt, ataupun ester. Jadi untuk hidrat tadi sudah kita diskusikan ya, bahwa bahan itu bisa membentuk suatu hidrat, yang mana dia akan mengikat struktur atau mengikat molekul air dalam kisi kristalnya, sehingga membentuk suatu kristal hidrat, yang mana tujuannya ini untuk meningkatkan stabilitas dari bentuk kristalnya. Ada yang disebut dengan monohidrat kalau dia mengikat satu molekul air. Ada yang disebut dengan dihidrat kalau dia mengikat 2 molekul air. Ada yang disebut dengan trihidrat kalau dia mengikat 3 molekul air, dan seterusnya. Kalau suatu molekul mengikat setengah molekul air, kita sebut dengan hemihidrat. Kemudian, ada bentuk garam dan bentuk ester itu juga ada di bahan aktif juga. Terkait dengan apa? Peningkatan stabilitas atau peningkatan solubility-nya. Jadi kita bisa meningkatkan kelarutan suatu bahan itu dengan dibentuk garam. Tapi ketika kita menghitung harus kita koreksi. Artinya, semua perhitungan terkait dengan amount of ingredient dari bentuk hidrat, bentuk garam, ataupun bentuk ester itu tergantung dari bobot molekulnya. Oleh karena itu, kita harus pahami terlebih dahulu struktur molekul dari suatu senyawa. Baru kita hitung bobot molekulnya. Berapa bobot molekul dari struktur yang akan kita racik atau kita buat sediaannya ini. Jadi perhitungan jumlah bahan aktif di dalam bentuk hidrat, garam, ataupun ester itu bisa dihitung dengan rumus yang sederhana sekali. Tinggal kita membandingkan bobot molekulnya. Perbandingan bobot molekul ini tergantung dari apa yang kita cari. Misalkan kita nyari berapa banyak bentuk base atau bentuk dasarnya, itu dibandingkan dengan bentuk garamnya. Berarti rumusnya molekular weight-nya si A. Ini adalah senyawa dengan bobot molekul senyawa, yaitu base-nya atau bentuk utuhnya. Misalkan chlorampenicol palmitat, ya chlorampenicolnya. Kemudian molekular weight yang B ini adalah bobot molekul dari senyawa bentuk hidrat, garam, ataupun esternya. Tadi misalkan chlorampenicol palmitat, ya berarti BM chlorampenicol palmitat. Dikali dengan jumlah bahan yang ditimbang. Itu kalau mencari kesetaraan chlorampenicol di dalam chlorampenicol palmitat. Kemudian kalau kita mencari berapa banyak chlorampenicol palmitat yang bisa kita ambil untuk mendapatkan 500 mg, yaitu nanti dibalik. Bobot molekul dari esternya di atas, kemudian bobot molekul dari base-nya itu di bawah, dikalikan dengan bobot yang akan ditimbang atau akan dicari. Jadi rumusnya sangat sederhana sekali, kita tinggal perbandingkan bobot molekul saja. Ini adalah contohnya, misalkan ini berapa banyak amoksisilin yang terkandung dalam amoksisilin trihidrat 500 mg
Di sini bobot molekul amoksisilin ini adalah 365,4 gram per mol, sedangkan amoksisilin trihidrat itu adalah 419,5 gram per mol. Jadi kalau ditanya berapa banyak amoksisilin dalam amoksisilin trihidrat 500 mg, berarti cara mencari amoksisilinnya ini bobot molekul dari amoksisilin dibagi dengan bobot molekul amoksisilin trihidrat dikali dengan 500. Maka kita peroleh yakni bobot molekul amoksisilin di dalam 500 mg amoksisilin trihidrat itu ada 435,52 mg. Ini contoh pertama. Kemudian dibalik kalau contoh kedua, berapa banyak amoksisilin trihidrat yang harus ditimbang untuk memperoleh 500 mg amoksisilin? Rumusnya sangat sederhana. Jadi tinggal dibalik saja bobot molekul dari amoksisilin trihidrat di atas dibagi dengan bobot molekul dari amoksisilin di bawah dikali dengan bobot yang akan ditimbang. Jadi diperoleh 574,03. Jadi ketika kita salah melakukan perhitungan dan menganggap bahwa 500 mg amoksisilin trihidrat itu setara dengan amoksisilin, maka bobot bahan aktif yang terkandungnya itu akan kurang. Begitu juga sebaliknya. Nanti ketika kita mengambil, harusnya diambil 574 mg amoksisilin trihidrat, hanya diambil 500 ya nanti akan kurang. Oleh karena itu, perhitungan ini sangat penting sekali. Ini salah satu contoh untuk senyawa hidrat. Kemudian untuk senyawa bentuk ester, ini misalkan chloramphenicol ya, ini ada chloramphenicol stearat. Chloramphenicol stearat itu hampir sama dengan chloramphenicol palmitat. Tujuannya ini agar tidak larut. Karena nanti ketika chloramphenicol ini larut, rasanya sangat pahit sekali. Nanti ketika kita konsumsi, nanti bisa-bisa kita muntah ketika mengkonsumsi obat tersebut. Oleh karena itu, digabungkan dengan senyawa asam lemak, ini asam stearat, C18, sangat lipofil sekali, jadi dia tidak larut. Karena nanti dia tidak larut, dia nanti tidak akan memberikan rasa sensasi pahit. Akan tetapi nanti ketika kontak dengan lambung, ester ini dihidrolisis, putus ikatannya, kemudian obatnya ini bisa terserap dalam bentuk chloramphenicol murni. Oleh karena itu, perlu kita hitung berapa chloramphenicol yang setara dengan 500 mg chloramphenicol stearat. Ada berapa chloramphenicol di dalam 500 mg chloramphenicol stearat tersebut? Tinggal kita bandingkan bobot molekulnya. Jadi bobot molekul chloramphenicol itu 323,13, sedangkan bobot molekul chloramphenicol stearat itu 598,5. Dikali bobot yang ditimbang itu 500 mg chloramphenicol stearat, nanti diperoleh ternyata mengandung 269,95 mg chloramphenicol. Jadi hampir turun setengahnya. Ini terkait dengan perubahan bobot molekul. Kemudian contoh yang kedua, misalkan ini adalah bentuk garam. Jadi berapa banyak ciprofloxacin yang harus ditimbang untuk memperoleh 500 mg ciprofloxacin. Jadi tadi ciprofloxacin HCl itu adalah garam, kemudian ciprofloxacin ini adalah bentuk base yang efeknya. Jadi garam ini ditujukan untuk meningkatkan kelarutan dari ciprofloxacin. Bisa kita bandingkan bobot molekulnya, jadi yang di atas itu adalah bobot molekul ciprofloxacin HCl, karena yang dicari itu adalah ciprofloxacin HCl-nya. Dibagi dengan bobot molekul dari ciprofloxacin dikali 500, ketemu 546,03 mg. Jadi ketika kita mau meracik atau membuat suatu sediaan yang pengen mengandung 500 mg ciprofloxacin, maka yang diambil itu 546,03 ciprofloxacin HCl. Jadi itu terkait dari perhitungan bahan aktif yang ada di dalam suatu serbuk atau bak dari bahan aktif. Kemudian
ada beberapa senyawa yang mana senyawa itu tidak bisa dievaluasi aktivitasnya baik secara kimia ataupun fisika. Sehingga dia harus dievaluasi secara biologi atau kita tunjukkan dengan aktivitas biologi. Jadi efek dari obat ini tidak berkorelasi dengan bobot karena tidak ada hubungannya baik secara fisika ataupun kimia, tetapi tergantung dari potensinya. Jadi punya potensi tertentu. Jadi misalkan satu senyawa dengan senyawa yang lain pasti memiliki potensi yang berbeda. Potensi ini biasanya kita nyatakan dalam satuan unit atau international unit disingkat IU, bisa dinyatakan dengan IU per miligram atau IU per bobot jika nanti dinyatakan dalam bentuk serbuk, atau bisa juga kita nyatakan dalam bentuk larutan, itu biasanya sudah dalam bentuk sediaan, jadi IU per mililiter. Jadi karena obat-obat itu berbeda-beda terkait dengan potensinya, walaupun sama-sama vitamin A, nanti itu potensinya bisa berbeda. Oleh karena itu harus ditulis dengan jelas berapa unit per miligram atau berapa unit per mililiter dalam sediaannya. Karena nanti ditujukan untuk melakukan konversi atau perhitungan ketika compounding. Jadi contohnya ini ada suatu nistatin ya. Nistatin ini mengandung 10.000 IU per miligram. Kemudian untuk 10 mg nistatin itu mengandung berapa IU? Ternyata setelah dihitung ya 10 dikali 10.000 IU dibagi 1 mg. Maka diperoleh nilai IU yakni 100.000 IU. Jadi ini adalah contoh perhitungan walaupun sederhana, tapi perlu kita pahami bahwa setiap senyawa itu memiliki potensi yang berbeda-beda. Kalau satu batch mungkin bisa relatif sama, tapi kalau beda batch mungkin juga sudah menunjukkan potensi yang berbeda. Implikasinya ini biasanya digunakan untuk beberapa sediaan seperti vitamin D, vitamin E, antibiotik, kemudian beberapa produk-produk farmasi lainnya yang menggunakan aktivitas biologi untuk menyatakan potensinya. Kemudian selanjutnya ini adalah penjumlahan dari volume dan bobot. Untuk bobot sendiri itu bersifat aditif, artinya baik dari sediaan solida, likuida, ataupun semisolida itu 1 gram ditambah 1 gram pasti hasilnya 2 gram. 1 gram ditambah 2 gram itu hasilnya pasti 3 gram. Jadi untuk bobot ini relatif tidak bermasalah. Akan tetapi ketika kita melakukan perhitungan farmaseutis berbasis volume, ini mungkin bermasalah, mungkin tidak. Kenapa bisa terjadi hal demikian? Karena ini ada yang kita sebut nanti reaksi atau interaksi intermolekuler hidrogen bonding. Jadi suatu senyawa itu bisa berinteraksi dengan senyawa yang lainnya. Kalau dia punya ikatan hidrogen dengan air, nanti dia punya ikatan hidrogen misalkan ya, dengan air, maka nanti senyawa itu akan berinteraksi. Jadi semakin kuat interaksinya akan mempengaruhi volume akhir dari suatu sediaan. Utamanya ini pada sediaan atau pada bahan yang mengandung alkohol monohidroksi seperti metanol, etanol, propanol. Alkohol monohidroksi ini memiliki tendensi yang tinggi untuk berinteraksi antar molekul dan dengan molekul air. Oleh karena itu, nanti itu bisa memicu, jadi fenomena tersebut bisa memicu timbulnya kontraksi volume dan reaksi eksotermik. Jadi kalau kita pegang rasanya agak relatif hangat. Jadi ketika ada air, kita tambah alkohol monohidroksi atau nanti etanol atau metanol, maka nanti terjadi kontraksi volume. Jadi kalau kita menambahkan 50 ml etanol ditambah 50 ml air itu bukan 100 ml hasil akhirnya. Tapi hasilnya nanti 97 sampai 98 hidroalkohol. Berbeda dengan campuran antara air dan polihidroksi alkohol.
seperti gliserol, propilen glikol, PEG, itu nanti tidak akan ada kontraksi volume. Jadi implikasinya ini bisa diterapkan pada beberapa sediaan, utamanya ini sediaan likuida yang mengandung etanol. Begitu juga sediaan semisolida seperti hand sanitizer atau sediaan-sediaan lain yang mengandung air dan etanol, itu perlu kita koreksi jumlahnya. Kemudian selanjutnya yakni density and specific gravity. Kalau densitas itu biasanya digunakan untuk menyatakan massa dibagi dengan volume pada temperatur yang sudah ditentukan, misalkan 25 derajat Celcius. Jadi densitas ini biasanya digunakan untuk mengukur kepadatan atau kerapatan dari suatu massa dengan volume. Ini ditujukan untuk apa? Ditujukan nanti ketika kita membuat suatu sediaan, baik bulk solid ataupun serbuk, seperti serbuk, kapsul. Jadi ngisi ke kapsul itu, kita tahu ukuran kapsulnya, volumenya berapa. Kemudian baru kita isi dengan serbuk kita jumlahnya berapa, itu tergantung dari densitasnya. Kemudian ada istilah lain yakni specific gravity. Jadi specific gravity ini adalah perbandingan atau rasio dari densitas dari senyawa tersebut dengan air pada suhu yang sama. Itu kita sebut dengan specific gravity. Jadi kalau densitas itu memiliki massa, bobot dibagi volume, kemudian untuk specific gravity ini tidak memiliki satuan. Tapi yang perlu kita perhatikan di sini ada dua hal yang bisa kita jadikan pedoman. Bahwa densitas ini biasanya banyak digunakan untuk perhitungan beberapa sediaan, yang mana sediaan itu misalkan kita butuhkan ruang hubungan antara volume dan bobot, seperti pada waktu kita masukkan serbuk ke dalam kapsul, kita masukkan serbuk ke dalam alat cetak tablet, kemudian kita juga bisa menghitung banyaknya atau kebutuhan kemasan di dalam wadah sediaan serbuk. Kemudian perhitungan selanjutnya, ini selain untuk menghitung beberapa parameter proses yang dibutuhkan tadi, kita bisa juga menggunakan specific gravity ini untuk menghitung normalitas atau molaritas dari beberapa senyawa asam, misalkan hidroklorik acid. Karena pada bahan hidroklorik acid itu dinyatakan dalam persentase itu bobot per bobot. Jadi nanti bisa kita hitung, kita masukkan faktor koreksi dari specific gravity-nya, kita bisa ukur atau kita bisa hitung nanti tentunya itu kita bisa hitung normalitas atau molaritas dari asam klorida. Dan bisa juga untuk pemeriksaan mutu dari sediaan farmasi. Jadi kita bisa ukur densitasnya atau specific gravity-nya. Untuk perhitungan dari densitas dan specific gravity jelas sangat mudah sekali ya. Kalau densitas itu perbandingan bobot dibagi dengan volume. Jadi bobotnya berapa, kemudian volumenya berapa. Tapi perlu diingat untuk densitas itu ada 3. Ada bulk density, jadi densitas ruah. Artinya densitas ruah itu ketika kita tuang suatu serbuk di dalam suatu wadah tanpa ada treatment apapun, nah itu ada densitas ruah. Jadi tanpa ada treatment atau pengkondisian tertentu, dia memiliki bobot dan volume, itu nanti kita sebut dengan densitas ruah. Akan tapi ketika kita sedikit mampatkan sampai dia mampat tidak bisa turun lagi, nanti kita akan dapat volumenya lebih rendah dibanding volume dari densitas ruah. Maka akan kita peroleh densitas mampat atau tap density. Kemudian kalau kita ukur densitas tanpa pori, jadi ngukurnya ini densitas benar-benar tanpa pori. Itu ngukurnya pakai pignometer helium biasanya. Kemudian nanti kita bisa peroleh volume dari bak serbuk tersebut tanpa adanya pori. Yang mana nanti bisa kita hitung yakni true density. Biasanya true density ini maknanya sangat penting terutama untuk konversi
dari padatan sediaan padat ke sediaan likuida. Itu perlu konversi yang kita sebut dengan true density. Tapi karena perhitungan yang relatif kompleks dan untuk menghitungnya itu relatif tidak mudah, maka biasanya nanti ketika penyesuaian powder volume itu bisa kita sesuaikan dengan jumlah dari air yang akan kita tambahkan. Kemudian selanjutnya ini terkait dengan concentration expression. Jadi bagaimana cara kita itu mengungkapkan suatu makna dari konsentrasi yang ada di dalam baik resep ataupun formula. Karena concentration expression ini merupakan suatu ukuran yang mana ukuran ini pasti akan diperlakukan utamanya untuk mengukur kekuatan atau potensi suatu sediaan. Misalkan miligram per mililiter, miligram per 5 mililiter, mikrogram per mililiter, itu nanti digunakan untuk menyatakan ukuran kekuatan dari suatu sediaan. Umumnya, ketika kita menggunakan perbandingan antara bobot dan volume untuk mendeskripsikan berapa banyak dari sediaan yang terdispersi atau terlarut di dalam suatu medium. Jadi kalau ada suatu bahan aktif yang terdispersi ataupun terlarut di dalam suatu medium, maka konsentrasinya itu umumnya dinyatakan dalam massa per volume. Bisa nanti jadinya miligram per mililiter, gram per liter, terserah tergantung yang mengkonversi tentunya. Kemudian untuk beberapa senyawa, utamanya senyawa elektrolit, itu biasanya potensi ataupun konsentrasi itu dideskripsikan bukan dari bobot per volume, tapi dinyatakan dengan mili ekuivalen. Nanti akan kita diskusikan lebih lanjut terkait dengan mili ekuivalen ini apa. Kemudian, ada beberapa pernyataan atau ada beberapa satuan dari konsentrasi yang bisa kita gunakan. Ini contohnya molalitas. Kalau molal itu dibagi 1 kg solvent. Kalau molar itu nanti dibagi dengan mol per liter atau molarnya dari bahan aktif yang terlarut di dalam solvent. Bisa juga normal dikalikan dengan valensi atau ppm. ppm ini adalah part per million, jadi 1 dalam 1 juta bagian. Itu adalah ppm. Jadi kalau 1 ppm itu sama dengan 1 mg per liter atau 1 mikrogram per mililiter. Nanti tinggal disesuaikan konsentrasi tersebut dengan satuan yang ada. Kemudian ada satuan persen. Bisa persen V per V, artinya volume dibagi dengan volume. Bisa persen bobot per volume, yakni B per V. Bisa juga persentase bobot per bobot. Itu tergantung dari sediaannya bagaimana dia menyatakannya. Kemudian selain dari persen, ppm, normalitas, molaritas, dan molalitas, itu bisa kita nyatakan dengan rasio. Artinya bisa kita ukur 1 dibanding X, biasanya data kelarutan ya, itu artinya 1 gram atau 1 bagian itu larut dengan berapa bagian medium atau berapa bagian pembawa. Kemudian ada 1 dalam X, artinya 1 dalam X tadi berbeda dengan 1 dibanding X. Kalau misalkan 1 banding 100, itu 1 gram itu ditambahkan ke 100 mili. Jadi jumlahnya 101. Tapi kalau misalkan itu dalam 1 in X, berarti satunya ini di dalam 100 mili. Berarti satunya ini 1 sendiri, kemudian nanti berapa mili sisanya itu 99. Jadi ini yang perlu jadi perhatian, perbedaan di sini 1 banding X dan 1 dalam X. Ada juga bukan 1 dalam X, tapi misalkan perbandingan X dibanding Z-nya berapa. Itu nanti bisa dijadikan pedoman untuk menyatakan konsentrasi dari suatu sediaan. Karena implikasinya ini untuk semua jenis sediaan. Ada rasio misalkan kekuatan sediaan,
kemudian ada perbandingan terkait dari kelarutan, itu bisa kita nyatakan dengan concentration expression ini. Kemudian selanjutnya yakni mili ekuivalen. Untuk mili ekuivalen ini biasanya digunakan untuk sediaan yang berbasis elektrolit. Kenapa? Karena di farmasi itu ada sediaan injeksi ataupun infus, yang mana injeksi ataupun infus ini mengandung senyawa elektrolit. Makanya kekuatan sediaannya itu dinyatakan dalam mili ekuivalen atau MEK. Yang mana satu ekuivalen itu setara dengan bobot yang mana bobotnya ini menyuplai satu unit sediaan tergantung atau berdasarkan bobot ekuivalennya dengan nilai valensinya. Itu yang disebut dengan satu ekuivalen. Sedangkan satu mili ekuivalen ya 1/1000-nya dari satu ekuivalen. Jadi untuk menghitung satu ekuivalen itu sama dengan bobot molekul dibagi dengan 1 dikalikan valensi. Itu nanti ketemu berapa gram satu ekuivalen itu. Kemudian untuk menghitung mili ekuivalennya sama, tinggal dibagi dengan 1000. Nanti kita dapat berapa gram. Satu mili ekuivalen itu sebanding dengan berapa gram. Jadi implikasinya ini biasanya digunakan untuk menghitung beberapa senyawa, yang mana senyawa itu biasanya merupakan senyawa elektrolit. Karena kekuatan sediaan suatu elektrolit itu berdasarkan atas MEK-nya, bukan bobotnya. Kemudian contoh sederhana, ini misalkan ada seorang pasien yang diberikan 3 mili magnesium sulfat 50%-nya. Dosis untuk magnesium dan sulfatnya berapa? Nah, ini yang ditanya dosisnya. Berarti kita nyatakan dengan mili ekuivalen. Dengan catatan ini bobot molekul dari MgSO4 ini 120,4 gram per mol. Jadi MgSO4 ini biasanya kalau kita ngambil itu bobotnya itu ada penambahan 7 hidratnya. Tapi di sini saya hitung saja karena hidratnya ini dilarutkan di air, jadi dia terlarut. Maka bobot molekulnya magnesium sulfatnya ini adalah 120,4. Ini tanpa adanya air yang terikat di dalam kristalnya. Kemudian cara menghitungnya, satu dosis itu setara dengan berapa gram? Rumusnya sangat sederhana sekali, tinggal banyaknya volume yang diberikan dikali dengan konsentrasinya, ketemu 1,5 gram. Kemudian 1 MEK itu setara dengan berapa miligram, maka tinggal dimasukkan saja rumusnya, yakni bobot molekul 120,4 gram dibagi dengan 1000 dikali 2. Kenapa ada angka 2 di sini? Karena itu adalah valensinya. Jadi nanti bisa kita lakukan perhitungan terkait dari MEK-nya. Sehingga diperoleh rumusnya yakni 1 MEK itu setara dengan 120,4 dibagi 1000 dikali 2. Ketemunya 0,0604 gram atau 60, gram. Ini setara dengan 1 mili ekuivalen. Kemudian tadi yang diberikan terkait dengan MEK dari Mg2+ sama SO4 2- berapa? Karena ini muatannya sama, maka MEK-nya pasti relatif sama. Dengan dosis yang diberikan itu 1500 mg, dengan 1 MEK itu setara dengan 60,4, maka MEK dari Mg2+ atau SO4 2- itu 24,83 mili ekuivalen. Ini terkait perhitungan dasar bagaimana cara kita menghitung mili ekuivalen dari suatu sediaan. Utamanya sediaan yang berbasis elektrolit. Kemudian selanjutnya ini ada alkohol. Jadi alkohol ini merupakan suatu bahan di mana bahan ini biasanya akan digunakan secara meluas pada sediaan farmasi, utamanya sediaan liquida dan semi-solida, karena biasanya mereka menggunakan alkohol dalam suatu rancangan formula atau resepnya. Kemudian
pada pembuatannya ini biasanya alkohol itu dinyatakan dalam persentase, yang mana persentase umum ketika kita sebut alkohol itu adalah 95% volume dalam volume alkohol dalam air. Artinya kalau kita mengambil suatu alkohol itu secara tidak langsung itu dinyatakan dengan alkohol 95%. Jadi misalkan kita ngambil suatu alkohol, kemudian alkohol itu digunakan untuk meracik sediaan eliksir, yang mana eliksir tadi 20%, yang diambil adalah 95%. Berarti misalkan kalau dia 100 ml, maka yang diambil itu bukan 20 ml, tapi bisa 20 lebih. Karena yang kita ambil 20-nya tadi, 20% itu pure, sedangkan yang kita ambil itu adalah alkohol 95%. Oleh karena itu, ini menjadi hal yang penting sekali ketika kita melakukan peracikan dengan bahan alkohol ini. Karena tadi alkohol bisa bermasalah dalam artian ada kontraksi volume, kemudian di sini alkohol juga harus diperhitungkan terkait dengan kadarnya. Karena yang dinyatakan alkohol tanpa kalimat lain itu adalah kadarnya 95%. Itu yang menjadi pedoman bagi kita dalam melakukan perhitungan farmasetis, baik dari perhitungan bahan yang kita butuhkan atau bahan-bahan yang kita gunakan dalam formulasi. Kemudian alkohol itu biasanya dinyatakan dalam persen. Untuk persennya ini bukan bobot, tapi yang dimaksud dengan persen di sini adalah persen volume per volume. Begitu juga ketika kita melakukan suatu label, yang dimaksud persen di alkohol ini adalah persen volume per volume. Artinya nanti bisa kita koreksi. Karena apa? Karena yang diberikan itu adalah alkohol bukan 100%, tapi 95%. Untuk koreksinya sangat sederhana sekali, tinggal 100 dibagi 95 dikali volume yang dikehendaki tadi. Itu nanti bisa kita peroleh berapa persen volume yang kita kehendaki untuk memperoleh persentase etanol sesuai dengan yang sudah ditetapkan. Jadi misalkan tadi kita membuat eliksir, dalam proses pembuatan eliksir itu membutuhkan etanol 20%. Oleh karena itu kita perlu mengambil etanol 20%. Cara ngambilnya gimana? Itu nanti bukan 20 ml ditambah dengan 80 ml, tidak. Karena 20 ml yang kita ambil itu kadarnya belum 95%. Nanti kita ubah terlebih dahulu 20 ml ini menjadi 95%. Berarti 100 dibagi 95 dikali 20 ml. Itu untuk menghitung dari koreksi dengan alkoholnya. Karena alkohol ini tidak 100%, karena alkohol absolut itu akan mengikat air. Jadi alkohol itu merupakan suatu campuran azeotrop, yang mana campuran ini susah dipisahkan antara alkohol dan airnya. Sehingga alkohol itu walaupun dia nanti 95% itu karena dia azeotrop, dia menyeimbangkan tekanan uap sehingga dia akan menyerap air dari permukaan. Oleh karena itu, di sini yang digunakan adalah 95%. Karena alkohol 95% itu dia sudah stabil karena dia sudah menyerap air di dalam sistemnya sehingga membentuk suatu campuran azeotrop. Sehingga alkohol ini biasanya bisa kita gunakan dalam proses peracikan sediaan farmasi. Kemudian selanjutnya ini ada alligation alternate dan algebra method. Jadi di sini biasanya kita gunakan untuk menentukan proporsi dari campuran, berapa komponen yang dibutuhkan dengan perbedaan konsentrasi. Jadi ketika terjadi hal demikian itu, maka algebra ataupun alligation alternate ini bisa kita gunakan untuk melakukan perhitungan suatu proporsi bahan yang mana sesuai dengan persentase yang kita inginkan. Jadi di sini saya berikan gambaran contoh, misalkan kita diminta untuk membuat
12% etanol, tapi yang ada itu ternyata 20% dan 10%-nya. Untuk membuat alligation sangat gampang sekali. Tulis bahan yang dicari itu di tengah, kemudian tulis satu bahan di kiri itu di atas itu dengan karakteristik yang paling tingginya, kemudian ada karakteristik yang paling rendahnya. Kemudian nanti dilakukan proses penyilangan, jadi yang dikehendaki nanti berapa, itu kita tulis di situ, misalkan di sini 12, maka 20 dikurangi 12 itu ada 8, kemudian ada 12 dikurangi 10 itu ada 2. Maka dalam membuat suatu campuran, yang mana campuran ini yang diinginkan mengandung 12% etanol dari etanol 20% dan etanol 10%, maka bisa diambil 2 bagian dari 20% dan 8 bagian dari 10%. Artinya itu 1:4 ya. Nanti kalau kita membuat 100 ml, maka etanol 20%-nya itu 20 ml, kemudian etanol yang 10% itu nanti 80 ml. Ketika kita ambil 2 bagian dan 8 bagian tadi, 20 dan 80, kita tambahkan, kita campur, nanti kadarnya akan ketemu 12%. Nah, ini merupakan perhitungan menggunakan teknik alligation alternate. Sangat sederhana sekali, tinggal dibikin silang saja. Yang warnanya sama itu menunjukkan satu hubungan. Artinya tinggal kita menghitung saja selisih persentase atau dari konsentrasi awal yang kita kehendaki dengan konsentrasi yang sudah ada. Nanti kita dapat berapa yang kita cari dari situ. Kemudian untuk cara yang kedua, ini contoh kasusnya ini seperti tadi ya. Ini seorang farmasis ingin membuat 100 ml etanol 12%, tapi yang ada itu hanya 20% dan 10% etanol. Maka apa yang dilakukannya? Yakni si farmasis ini harusnya dia melakukan proses pencampuran, yang mana bisa kita hitung berapa komponen A-nya, berapa komponen B-nya. Dengan rumus sangat sederhana sekali, CS dikali dengan QS ditambah CW dikali dengan QW sama dengan CD dikali dengan QD. Artinya C di sini adalah konsentrasi, Q di sini adalah bobot atau kuantitasnya. Sedangkan dia memiliki konsentrasi yang paling tinggi untuk yang S-nya, sedangkan yang W ini merupakan bahan dengan konsentrasi yang paling rendah atau pada target tersebut. Caranya sederhana sekali. Tadi 20 ini merupakan konsentrasi dengan bobot yang paling tinggi. Kemudian dikali dengan QS ini dicari karena kuantitinya belum kita nemu. Kemudian dikali dengan persentase yang paling rendah itu 10%. Dikali dengan 100 dikurangi dengan QS-nya. Jadi 100 dikurangi QS ini adalah banyaknya etanol yang kita tambahkan. Karena etanol totalnya 100, QS ini adalah kuantiti untuk konsentrasi yang paling tingginya. Nanti diperoleh sama dengan 12 ini konsentrasi dari yang kita kehendaki dikali dengan volume akhirnya. Jadi 10 QS sama dengan 1200 dikurangi 1000, tinggal dipindah ruas saja. Maka QS sama dengan 20, karena totalnya 100, maka QW-nya itu sama dengan 80. Jadi kesimpulannya, untuk membuat 12% sebanyak 100 ml bisa kita ambil nantinya 20 ml untuk yang konsentrasi 20%, kemudian kita ambil 80 ml untuk konsentrasi 10%. Kemudian selanjutnya yakni aliquot calculation. Aliquot ini adalah sebuah metode yang dibutuhkan ketika ada obat yang sangat poten atau obat dengan dosis yang sangat kecil sekali sudah menimbulkan efek, itu kita sebut dengan obat poten. Jadi ketika kita meracik obat yang sangat poten ini, maka teknik aliquot ini dibutuhkan. Kenapa? Karena kita tidak bisa menimbang
bahan aktif yang dibutuhkan dalam resep itu di bawah dari minimum accurately workable quantity. Jadi bobot yang kita timbang itu di bawah MAWG tidak boleh. Karena nanti toleransi kesalahannya relatif tinggi. Jadi kesimpulannya kita nanti akan lakukan proses pengenceran atau kita sebut dengan aliquot calculation. Ada dua metode. Metode pertama itu tentukan MAWG. MAWG ini bisa kita tentukan dari taraf kesalahan proses kita untuk compounding itu kesalahannya 5%. Kemudian nanti bisa kita hitung MAWG-nya dari mana? Dari timbangan yang kita gunakan. Jadi kalau kita gunakan timbangan digital 2 digit, maka MAWG-nya 200 mg karena kesalahannya 5%. Kalau kita gunakan untuk yang 3 digit, maka nanti MAWG-nya itu 20 mg. Jadi tergantung MAWG ini tergantung dari timbangan yang kita gunakan. Semakin sensitif suatu timbangan, maka MAWG akan relatif rendah. Ada dua metode yang bisa kita gunakan untuk menghitung aliquot ini, yakni metode pertama itu menentukan MAWG terlebih dahulu. Kemudian setelah menentukan MAWG, dia menentukan jumlah filler yang digunakan. Kemudian yang langkah terakhir itu mengambil obat atau mengambil aliquot sesuai dengan proses pengencerannya. Tapi yang menjadi suatu catatan itu adalah aliquot yang diambil itu harus lebih dari sama dengan MAWG. Jadi tidak bisa kalau misalkan MAWG-nya 100 mg, maka nanti yang diambil dari hasil pengenceran itu kurang dari 100 mg tidak bisa. Maka minimal sama atau lebih dari MAWG-nya. Kemudian metode 2, ini hampir sama, ini menentukan MAWG, kemudian menentukan dilution factor, kemudian menentukan jumlah dari bahan pengisi, kemudian menentukan aliquotnya itu dengan cara apa? Membaginya dari total amount-nya, jumlah antara obat dan diluent dibagi dengan dilution factor-nya. Nanti dapat bobot setara dengan MAWG ini yang kita gunakan untuk proses peracikan. Ini adalah suatu contohnya, misalkan pada suatu resep, sebuah pulveres itu mengandung kodein HCl 5 mg, DTD numero 10. Jadi kita gunakan, nanti kita akan memerlukan 50 mg kodein. Kemudian bagaimana cara mengambil kodein? Kalau MAWG-nya 200 mg, maka 50 mg ini tidak bisa kita timbang. Caranya sederhana sekali, yakni metode pertama, kita timbang 200 mg kodein HCl, kemudian kita tentukan jumlahnya, yakni bahan ditambah dengan bahan aktif, itu rumusnya MAWG dibagi dengan jumlah yang dikehendaki, dikalikan dengan MAWG-nya. Nanti ini misalkan 200 dibagi dengan 50, tahunnya 50 itu mengandung 50 mg kodein. Dari kodein 5 mg, kemudian nanti 20 dibagi 50 dikali dengan 200. Maka langkah yang paling efisien itu kita gunakan total campuran 800. Artinya 800 ini adalah kodein sesuai dengan MAWG, kemudian yang 600 ini adalah total dari bahan pengisinya. Jadi total bahannya keduanya ini 800. Jadi bagaimana cara mencari terkait dengan banyaknya aliquot itu gampang. Tinggal 50 itu jumlah kodein yang dibutuhkan dibagi dengan 200 itu minimum penimbangan atau MAWG-nya dikali dengan 800 itu adalah bobot total bahan aktif ditambah dengan bahan tambahan. Nanti kita peroleh yakni 200 mg. Itu metode pertama. Kemudian untuk metode kedua ini, yakni contohnya soalnya sama, akan tapi kita akan hitung menggunakan metode kedua. Langkah pertama sama, timbang 200 mg kodein karena MAWG-nya 200 mg, kemudian tentukan faktor pengencerannya,
yakni caranya MAWG dibagi dengan jumlah yang dikehendaki berapa. MAWG-nya 200 dikali dengan jumlah yang dikehendaki itu 4. Kemudian selanjutnya yakni menentukan jumlah total. Jadi jumlah total ini bisa kita tentukan dengan cara apa? MAWG dikali dengan dilution faktornya. Nanti kita peroleh ya MAWG-nya 200, dilution faktornya tadi 4, maka kita peroleh 800 mg. Yang mana 800 itu terdiri dari 200 mg kodein HCl dan 600 itu pengisinya. Kemudian nanti aliquot itu diambil sesuai dengan MAWG-nya dari jumlah yang tertulisnya berapa. Tadi 200 mg karena ditentukan di awal tadi kita pakai metode nomor 2. Kemudian selanjutnya powder volume calculation ini terkait dari perhitungan volume serbuk yang mana volume serbuk itu di dalam suatu larutan. Biasanya kita membutuhkan parameter atau data ini ketika kita ingin mengubah kekuatan dari serbuk rekonstitusi. Karena serbuk rekonstitusi itu sediaannya awalnya adalah serbuk di dalam suatu botol, kemudian nanti kita tambahkan air sebagai rehidrasinya. Nanti sampai batasan tertentu itu akan diperoleh suatu sediaan, nanti bisa berupa suspensi atau berupa larutan. Jadi ini nanti ketika kita butuh penyesuaian kekuatan itu nanti bisa disesuaikan. Jadi tadi sudah kita diskusikan ya, volume dari serbuk itu tidak bisa kita ukur secara langsung karena yang kita ukur di situ adalah bulk volumenya. Maka yang harus kita cari adalah true density-nya. Berapa true density dari serbuk yang ada di dalam formula tersebut. Contohnya ini ada suatu kasus ya, misalkan seorang dokter itu menginginkan untuk diubah kekuatan sediaan dari suspensi amoksisilnya menjadi 150 mg per 5 ml, padahal awalnya itu 125 mg per mililiter. Maka dalam pembuatannya ini ternyata untuk amoksisilin 125 mg per 5 ml ini ternyata dibuat dengan cara apa? Mengambil botol yang berisi formulanya ini kemudian ditambah air itu 46 mili, nanti diperoleh 60 ml. Jadi caranya ini bisa kita perhitungkan, yakni bisa kita hitung dengan cara kita hitung dulu volume dari powdernya berapa. 60 dikurangi 46. Oh, ternyata volume powdernya 14 ml. Kemudian jumlah amoksisilinnya ini 125 mg per 5 ml dikali 60 ml, maka 1,5. Maka bisa kita hitung jumlah amoksisilin yang ada di dalam sediaan tersebut nanti ada 1,5 gram atau 1500 mg. Kemudian bisa kita hitung volume totalnya. Volume total bagaimana? Tinggal bobot dari amoksisilinnya dibagi dengan kekuatan sediaan akhir atau kekuatan sediaan yang dikehendaki diperoleh. Nanti itu bobot dari bahan amoksisilin itu 1500 mg dibagi dengan 150 dikali 5 diperoleh yakni 50 ml. Itu untuk perhitungan terkait dari volume berapa yang kita akan tambahkan. Kemudian, banyaknya air yang dibutuhkan untuk mencapai konsentrasi 50 mg per mililiter itu tinggal totalnya tadi 50 ml. Tadi untuk airnya ini adalah 50 dikurangi dari 14. 14 ini adalah volume of powder-nya diperoleh dari wadah awal tadi, nanti kita peroleh, yakni kita tambahkan dengan 36 ml. Jadi kesimpulannya, untuk membuat atau mengubah sediaan dari 125 mg menjadi 150 mg per mililiter, maka bisa kita gunakan teknik ini, powder volume calculation.
calculation. Jadi kita kompensasi volume serbuknya itu di awal, nanti kita perhitungkan di akhir, itu bisa kita perhitungkan jumlah dari air yang akan kita tambahkan untuk mencapai 50 mili, sehingga kadarnya nanti menjadi 150 mg per 5 ml. Kemudian selanjutnya yakni ada temperature and stability. Jelas ya, untuk temperature and stability ini, temperatur itu konsep untuk perhitungannya sangat mudah sekali. Bagaimana cara kita mengubah suatu temperatur misalkan dari derajat Celcius ke derajat Reaumur, derajat Fahrenheit, atau Kelvin, itu nanti sudah ada perhitungan secara matematis. Maka ini perlu dipahami, jangan sampai ini dilupakan untuk menghitung beberapa satuan suhu ini. Kemudian stabilitas ini sangat tergantung sekali dari temperatur penyimpanan, maka temperatur ini bisa mempengaruhi stabilitas dari suatu sediaan. Jadi temperatur itu memiliki peranan penting. Selain dari relative humidity, ada temperatur yang mampu digunakan sebagai parameter untuk mengukur stabilitas dari suatu bahan aktif. Jadi nanti pada suhu rendah dia stabil tidak, pada suhu tinggi dia stabil tidak, begitu juga pada suhu ruang. Kemudian stabilitas dari sediaan farmasi itu tergantung dari kinetika stabilitasnya, yang mana kinetika stabilitas ini juga dipengaruhi oleh temperatur. Nanti untuk stabilitas biasanya dibahas di farmasi basic lebih detail, yakni terkait dengan perhitungan zero order, first order, second order. Kemudian ada model Arrhenius yang biasanya digunakan untuk memprediksi stabilitas dari sediaan farmasi. Jadi dengan rumus Arrhenius nanti kita bisa ukur bahan aktif kita itu expired kapan ketika kondisinya ekstrim seperti ini. Nanti kondisi secara ekstrim ini nanti dengan suhu yang bervariasi 30, 40, 50, 60 ini nanti akan diperoleh satu formula, yang mana satu formula ini akan memiliki stabilitas yang paling tinggi pada kondisi penyimpanan berapa. Karena nanti akan dioptimasi dari parameter suhu juga untuk mempertimbangkan stabilitas dari suatu bahan aktif. Demikian diskusi kita pada pharmaceutical calculation. Nanti akan kita sambung pada kesempatan yang lainnya. Semoga kita dalam kondisi sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.